Anies melawan balik, tak mau lanjutkan program Jokowi. Topeng yang entah berapa lapis dipakai Anies akhirnya terbuka satu persatu hingga menampakkan sosok asli Anies. Dia menegaskan tidak akan melanjutkan semua program yang sudah dijalankan Presiden Jokowi jika dia menang dan menjadi presiden. Bagi Anies, pemilu bukan ajang untuk memberikan garansi meneruskan program pemerintahan sebelumnya. Pemilu adalah upaya untuk merebut kekuasaan dengan komitmen memperbaiki atau meluruskan jalan yang jadi tujuan bangsa dan negara. Intinya, jika ada proyek pembangunan Jokowi selama ini ada yang tidak sesuai dengan keinginan dia atas dasar tujuan bangsa dan negara, maka tidak mungkin dilanjutkan. Semua proyek pembangunan nasional harus sesuai dengan keinginannya. Jika dia jadi presiden, maka dialah yang menjadi ketua regu. Kalau dulu Anies masih setengah-setengah ketika ditanya mau lanjutkan program Jokowi atau tidak, maka hari ini Anies memutuskan all out menjadi antitesis murni 100%. Anies tidak malu-malu lagi menjadi antitesis dan akan menjalankan program sesuai kemauannya sendiri. Mungkin juga program yang sesuai dengan kemauan oligarki di belakangnya. Anies memberikan perlawanan seperti ini karena dia tidak punya pilihan lain. Selama ini Anies merasa dia berusaha dicegal oleh pemerintah. Begitu juga dengan endorse yang tidak pernah dia dapatkan dari Jokowi. Anies merasa iri dan dinomorduakan. Dia merasa pemerintah tidak fair karena cawe-cawe dan mendukung salah satu capres. Apalagi Jokowi tegas akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Sementara itu, PDIP dan Demokrat sedang PDKT untuk koalisi. Puan Maharani pernah mengatakan AHY adalah salah satu kandidat cawapres Ganjar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajak Demokrat berkoalisi. Ketika ada sebagian orang yang merasa ini adalah wacana yang tidak serius, muncul kabar kalau Puan akan bertemu dengan AHY untuk membahas soal cawapres Ganjar. Bahkan SBY tidak malu mengatakan kalau rencana pertemuan PDIP dan Demokrat akan membawa manfaat. AHY juga sudah menerima ajakan dari Puan untuk bertemu. SBY mengatakan Demokrat siap untuk bertemu dan berdialog dengan PDIP. Pertemuan yang didasari oleh niat baik untuk membahas masa depan bangsa pasti akan membawa kebaikan. Begitulah kata SBY. Andi Arief juga bilang pertemuan antara PDIP dan Demokrat akan jadi simbol hubungan baru antara keduanya. Generasi baru dua partai ini bisa membangun kerjasama untuk menatap masa depan. Politik dendam dan baperan bisa dihilangkan. Meskipun saya tidak peduli dengan apa komentar dari SBY, apalagi Andi Arief. Tapi kalau mendengar statement mereka, tampaknya Demokrat serius dengan pertemuan ini. Bahkan bisa saja mereka minggat dari koalisi perubahan jika hasil pertemuan dengan PDIP membawa deal yang menggiurkan. Coba kita berpikir dari kacamata Anies. Sebagai orang yang mau nyapres, situasi politik seperti sekarang ini pasti bikin dia uring-uringan dan kesal. Koalisi terancam bubar dan pemerintah dianggap ikut campur, tidak netral, tidak fair. Anies merasa tidak ada gunanya lagi menutupi topeng aslinya. Lebih baik frontal dan memberikan perlawanan dengan mengatakan tidak akan melanjutkan program Jokowi. Anies terang-terangan akan menghentikan program Jokowi jika jadi presiden. Dia akan memulai dari nol sesuai visinya atau kemauannya. Kalau rakyat pintar membaca makna statement dari Anies, maka Anies sedang berusaha memamerkan ego dan dendam politiknya. Jika Anies menghentikan program sebelumnya dengan alasan kepentingan negara,
Bisa dikatakan itu adalah akal-akalan Anies. Sebenarnya itu adalah manifestasi dari dendam yang terakumulasi dalam waktu yang lama. Ini sama persis dengan situasi di mana Anies menjadi gubernur DKI, dengan masa lalu yang pernah menjadi mantan menteri pecatan. Anies berseberangan dengan pemerintah pusat. Banyak bukti Anies itu antitesis. Misalnya, soal normalisasi sungai. Anies seolah mau bilang, terserah saya dong, saya mau ngapain kek, suka-suka saya. Dia puas kalau berhasil melampiaskan itu semua dengan pembalasan yang pada akhirnya merugikan warga DKI sendiri. Kalau Anies jadi presiden, situasi seperti di DKI akan terulang lagi dalam skala yang lebih besar berkali lipat. Anies seperti berusaha menggali lubang kubur sendiri dengan menjadi antitesis Jokowi. Anies mau berjalan ke arah yang berbeda dengan Jokowi yang disukai rakyat, dan 80% lebih puas dengan kinerja Jokowi. Anies mau mengambil hati rakyat yang mayoritas menyukai Jokowi, tapi dengan cara yang berlawanan dengan Jokowi. Ini strategi yang sangat konyol dan buang-buang tenaga. Anies sudah menunjukkan wajah aslinya saat ini. Maka dari itu, kita sudah bisa membayangkan mau dibawa kemana negara ini jika dia menjadi presiden. Anies mau memulai dari nol dengan caranya sendiri, yang sudah dipastikan gagal seperti DKI 5 tahun ke belakang. Bisa dipahami mengapa Presiden Jokowi menjauh dari Nasdem dan juga tidak mau mengendorse Anies. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh XRT. Bagaimana menurut Anda?